Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi dengan saya Nufia Deviandia Saputri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang keempat, yaitu teori stakeholder. Atau stakeholder teori adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi. Bersifat langsung maupun tidak langsung, batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, dan aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Dalam mengembangkan stakeholder, ada dua model, yaitu yang pertama model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan model yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk keberlangsungan usaha perusahaan. Dikatakan bahwa dalam model ini stakeholder berfokus pada cara-cara yang dapat ditunjukkan oleh perusahaan mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholder. Sementara dalam metode yang kedua, yaitu perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal, mungkin memasukkan berlawanan dari perusahaan. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan perubahan bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya, yaitu ada old corporate dan new corporate relation. Perbedaan yang mendasar antara pendekatan tersebut dilihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. Old corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah dan yang setiap fungsinya dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaan tanpa adanya kesatuan antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dari pihak luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan sebatasnya hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama yang menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan yang muncul banyaknya konflik bagi perusahaan dikenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri pada stakeholder baik berasal dari dalam maupun dari luar. Dan kesimpulan yang diambil dari teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak lepas dari adanya peranan stakeholder baik dari pihak internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Variabel-variabel yang berhubungan dengan stakeholder yaitu yang pertama ada variabel comparage atau penerapan komparasi secara performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuntungan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan komparasi social performance untuk perusahaan yang akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, masyarakat, dan masyarakat lokal, sehingga diharapkan terjalin hubungan baik antara
perusahaan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, ada keterkaitannya dengan variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan yang dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi efektivitas perusahaan, salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu perusahaan yang menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dari para stakeholder. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaannya dalam mengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri hingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatkan kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal sehingga stakeholder eksternal yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing di era globalisasi, khususnya era globalisasi saat ini benar-benar pasar modern yang perluas seperti dapat tercapainya tujuan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.